Harapan kami program ini rancangannya itu kita berjalan selama 5 tahun ya. Di Kabupaten Sorong itu kurang lebih 2 tahun sudah berjalan, dan di tahun pertama itu memang kita lebih banyak kajian-kajian dari segi aspek budaya barangkali ya, terkhusus misalnya di Papua ini kan sangat kental yang namanya adat gitu ya. Makanya kemudian di langkah pertama itu kita mencoba untuk kemudian melakukan kajian-kajian baik itu secara akademik ya, begitupun dengan misalnya kita langsung turun di lapangan gitu. Nah, saya perlu sampaikan juga bahwa di Kabupaten Sorong ini kami belum, untuk saat sekarang ini belum mengakomodir semua wilayah, akan tetapi kita hanya fokus dulu ke dua kampung, yaitu Kampung Arar, kemudian Kampung Maibo, kemudian 2 kelurahan, yakni Kelurahan Kelamalu dan Kelurahan Warmon. Nah, keempat lokus ini, desa dampingan kita, itu yang mencoba kita fokuskan dulu, kita fokus ke situ dulu gitu. Nah, terkait dengan kedepannya, kami memang berpikir untuk supaya isu-isu ini lebih difokuskan, maka yang kemudian kita mencoba untuk mendorong penerbitan perda gitu ya, terkait dengan pencegahan perkawinan anak. Karena itu tadi yang saya katakan, bahwa kalau data real misalnya Dukcapil kemudian KUA itu tidak seberapa gitu, akan tetapi fakta di lapangan itu sangat luar biasa gitu. Bahkan ada misalnya kasus yang baru umur 13 tahun itu sudah punya anak gitu ya, 14 tahun dan seterusnya gitu. Nah, yang kemudian setelah itu, setelah misalnya anaknya keluar kemudian diserahkan ke orang tuanya, diasuh oleh, diterlantarkan, akhirnya ya 1 tahun kemudian bercerai gitu. Nah, untung saja ketika misalnya laki-lakinya bertanggung jawab gitu kan. Nah, makanya yang kemudian kami insya Allah juga besok itu kita adakan yang namanya ngaji budaya ya. Ngaji budaya ini kita fokus pada adat-adat terkait dengan suku Malamoy gitu. Jadi kita libatkan kepala suku besar Malamoy untuk berbicara terkait dengan adat atau budaya ya, perkawinan anak di suku Moi khususnya gitu, supaya kemudian ada terang benderang gitu. Karena di dalam regulasi kita di undang-undang itu kan sudah menegaskan bahwa yang dipersyaratkan untuk menikah itu 19 tahun ke atas gitu ya. Nah, sementara kemudian mungkin dari ada opsi-opsi yang lain dari misalnya pendekatan budaya dan lain sebagainya. Nah, itulah yang mencoba kita kemudian cross check besok. Makanya kita mencoba untuk beliau dihadirkan untuk menjadi narasumber pada kegiatan ngaji budaya.